Di balik gemerlap kehidupan modern, ada ruang-ruang sunyi yang tersembunyi di hati banyak manusia. Tempat-tempat ini bukan sekadar kamar yang sepi atau jalanan yang lengang, melainkan sudut-sudut batin di mana seseorang memilih menarik diri dari dunia, membangun benteng di antara dirinya dan keramaian. Mungkin kita mengenal perasaan itu, sebuah tarikan halus menuju kesendirian, seolah-olah dunia luar terlalu bising, terlalu menuntut, atau terlalu menakutkan untuk dihadapi. Namun, di sisi lain, ada kerinduan yang samar, seperti suara sayup yang memanggil dari kejauhan. Hasrat untuk terhubung, untuk dipahami, untuk merasakan kehangatan persahabatan atau cinta. Inilah paradoks abadi manusia. Kita ingin aman dalam keheningan, tetapi jiwa kita rindu akan kehadiran orang lain. Kita mencari kebebasan dalam kesendirian, namun sering tersandung pada dinginnya keterasingan yang membekukan hati. Pertanyaan pun mengapung di udara. Apakah kita menjauh karena luka dan kecewa, atau karena ketakutan yang tidak terucapkan? Apakah sunyi adalah pilihan sadar, atau justru jerat tak kasat mata yang memenjarakan perlahan-lahan? Di dunia yang semakin terhubung secara digital, ironisnya, rasa terasing dan kesepian tumbuh makin dalam, melahirkan generasi yang ragu membuka pintu hatinya. Di dalam labirin batin ini, manusia berjalan perlahan, kadang maju, kadang mundur, kadang hanya diam. Isolasi sosial menjadi cermin yang memantulkan keresahan dan harapan, ketakutan dan keberanian, luka lama dan keinginan untuk sembuh. Inilah kisah tentang upaya memahami dan melepaskan diri dari kesunyian yang membelenggu, tentang langkah-langkah kecil menembus dinding ketakutan, dan tentang pencarian kehangatan sejati di tengah dunia yang terus berubah. Bagian 1. Isolasi sosial antara anugerah dan ancaman yang tak terduga. Isolasi sosial dalam berbagai wajah dan nuansanya, bagaikan pedang bermata dua dalam kehidupan manusia. Di satu sisi, ia menawarkan ketenangan, ruang untuk bernapas, kesempatan merenung, bahkan menjadi jalan pulang bagi mereka yang letih oleh hiruk-pikuk dunia. Tidak sedikit yang menemukan keheningan sebagai pelipur lara. Mereka yang jiwanya rapuh oleh benturan kehidupan, yang merasa dunia terlalu berat untuk dipikul, mendamba jeda dari tuntutan yang seolah tiada habisnya. Dalam kesendirian, seseorang bisa menyusun kembali kepingan-kepingan dirinya, merekatkan luka yang tersembunyi, dan kembali mengenali suara hati yang selama ini tenggelam oleh kebisingan luar. Namun, tak semua kesendirian bermuara pada kedamaian. Seiring waktu, isolasi sosial yang awalnya dipilih dengan sadar bisa berubah menjadi jerat tak kasat mata, menutup kemungkinan untuk kembali ke pelukan hangat kehidupan bersama. Apa yang semula terasa seperti anugerah perlahan menjelma menjadi ancaman. Perasaan kosong yang membelenggu, rasa kehilangan makna, hingga pusaran pikiran negatif yang tak kunjung reda. Disinilah letak paradoksnya. Manusia menginginkan ruang sendiri, namun terlalu lama tinggal dalam sunyi justru bisa merenggut kesehatannya, baik secara fisik maupun mental. Berbagai penelitian mengungkapkan, dampak isolasi sosial tidak main-main. Ia bisa merusak struktur keseimbangan hidup manusia, mulai dari suasana hati yang kian murung, gangguan tidur yang terus memburuk, hingga meningkatnya risiko penyakit kronis. Bahkan, para ahli menyebut bahwa efek buruk isolasi sosial pada kesehatan setara dengan kebiasaan merokok dalam jumlah besar. Perlahan tapi pasti, keterasingan membawa seseorang pada lorong gelap di mana harapan terasa jauh, dan kehidupan sehari-hari kehilangan sinarnya. Namun, di balik semua itu, kita tidak boleh menafikan bahwa kebutuhan akan kesendirian adalah hal yang wajar. Setiap manusia berhak dan butuh ruang untuk merenung dan memulihkan diri. Dalam sunyi,
Seseorang bisa belajar mengenali dan menerima dirinya apa adanya, menjahit luka-luka batin yang mungkin tak terlihat oleh orang lain. Sunyi dalam dosis yang tepat adalah oase yang menenangkan. Tapi, bila ia berubah menjadi dinding tebal yang memisahkan seseorang dari dunia, maka alarm bahaya pun layak dibunyikan. Pada akhirnya, isolasi sosial adalah peristiwa batin yang penuh warna. Ia bisa menjadi anugerah yang menumbuhkan kebijaksanaan, namun juga bisa menjadi ancaman yang menggerogoti kesehatan jiwa dan raga. Segala sesuatunya tergantung pada cara kita menempatkan diri, memahami kebutuhan, dan membaca batas antara sunyi yang menyehatkan dan kesendirian yang melukai. Kisah tentang isolasi sosial bukan semata tentang kesepian, tetapi tentang perjalanan manusia mencari ruang aman bagi jiwa, sekaligus keberanian untuk kembali membuka diri pada dunia. Bagian 2. Data, fakta, dan jejak luka yang ditimbulkan isolasi sosial. Di balik kisah-kisah sunyi yang terhampar di berbagai sudut dunia, terdapat fakta-fakta nyata yang menggambarkan betapa luas dan dalamnya jejak isolasi sosial dalam kehidupan manusia. Angka dan statistik yang didokumentasikan para peneliti mengungkapkan kebenaran yang tak bisa diabaikan. Isolasi sosial adalah masalah global, menyerang siapa saja tanpa pandang usia, status, maupun latar belakang. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, 1 dari 4 lansia di seluruh dunia menjalani hari-hari dalam kesendirian yang menusuk. Sementara itu, di kalangan remaja, antara 5 hingga 15% mengaku merasakan kesepian yang mendalam. Statistik ini bukan sekadar angka. Ia adalah cerminan dari ratusan juta manusia yang setiap harinya bangun tanpa harapan akan pelukan, tawa, atau sekadar sapaan hangat dari orang lain. Para ahli kesehatan menegaskan, kekurangan hubungan sosial membawa konsekuensi yang mengerikan. Sebuah riset menyatakan, dampak negatif isolasi sosial setara dengan risiko kesehatan akibat merokok 15 batang rokok setiap hari. Tidak hanya itu, keterasingan juga menjadi pintu masuk bagi beragam penyakit. Mulai dari penyakit menular, kecemasan, depresi, hingga risiko kematian dini. Majalah Kesehatan Terkemuka mengutip pernyataan para dokter dan peneliti yang menyebutkan bahwa kesepian dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, mempercepat penurunan daya ingat, serta mengganggu kualitas tidur hingga seseorang rentan terhadap penyakit kronis. Di Amerika Serikat, fenomena ini telah menjadi perhatian nasional. Kepala Ahli Bedah Amerika Serikat, Dr. Vivek Murthy, bahkan menyebut kesepian sebagai epidemi baru yang diam-diam menyebar di tengah masyarakat modern. Sebuah jajak pendapat dari Asosiasi Psikiatri Amerika menunjukkan, sekitar 30% orang dewasa Amerika merasa kesepian setidaknya seminggu sekali, sementara 10% lainnya merasakan kesepian itu setiap hari. Angka-angka ini menunjukkan betapa realitas isolasi sosial telah mengakar kuat, bahkan di tengah keramaian, kota besar, dan kemudahan teknologi komunikasi. Dampak isolasi sosial juga tidak hanya menghantui kelompok usia tua. Penelitian dari psikolog terkemuka, Louis Hockley, membuktikan bahwa isolasi sosial berkaitan erat dengan penurunan kualitas tidur, penurunan fungsi eksekutif otak, percepatan penurunan daya pikir, dan melemahnya sistem kekebalan tubuh di semua tahap kehidupan. Artinya, tidak hanya orang tua, anak muda pun rentan terhadap luka yang ditinggalkan keterasingan sosial. Ketika kita menengok lebih dalam ke berbagai penjuru dunia, fenomena ini semakin nyata. Di Jepang, muncul istilah hikikomori untuk menggambarkan ribuan anak muda yang memilih mengurung diri di kamar, menjauh dari interaksi sosial, dan larut dalam dunia maya. Di balik layar komputer, mereka bersembunyi dari rasa takut, kecemasan, dan beban ekspektasi yang menekan. Mereka bukan hanya menanggung luka sendiri,
tetapi juga membebani keluarga yang harus merawat dan menanggung tekanan mental akibat isolasi tersebut. Fenomena-fenomena ini memperjelas bahwa isolasi sosial bukan sekadar peristiwa pribadi, melainkan tragedi kolektif yang menuntut perhatian dan kepedulian. Ia bukan hanya menciptakan luka pada individu, tetapi juga merambat pada lingkaran terdekat dan bahkan masyarakat luas. Di balik setiap angka yang tercatat, tersimpan kisah tentang manusia yang merindukan sentuhan, kehangatan, dan makna hidup yang semakin sulit dijangkau ketika dinding kesendirian kian menebal. Inilah kenyataan getir yang mengingatkan kita bahwa isolasi sosial bukan hanya soal memilih untuk sendiri, tapi juga tentang risiko nyata yang mengintai di setiap sudut sunyi kehidupan manusia. Data dan fakta ini adalah panggilan bagi siapa saja untuk tidak menganggap remeh sunyi yang perlahan berubah menjadi luka, untuk mulai membuka mata, hati, dan tangan bagi sesama yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Bagian 3. Fenomena hikikomori dan korelasi isolasi sosial dengan dunia modern. Dalam pusaran kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, muncul sebuah fenomena yang menyentuh sisi paling dalam dari realitas isolasi sosial. Hikikomori. Istilah yang lahir di Jepang ini kini telah menjadi simbol dari generasi muda yang memilih menutup diri dari masyarakat, menjauh dari segala bentuk interaksi sosial, dan menciptakan dunianya sendiri di balik tembok kamar. Hikikomori bukan sekadar fenomena budaya, melainkan cermin global dari rasa takut, kecemasan, dan beban mental yang tak tertanggungkan. Hikikomori umumnya dialami oleh para remaja dan pemuda, terutama laki-laki, yang menghabiskan hari-hari mereka di kamar rumah orang tua, tanpa tujuan yang jelas selain menghindari dunia luar. Mereka hidup dalam ruang sempit, lebih sering bersahabat dengan layar komputer, konsol game, atau gawai, ketimbang berbicara dengan manusia lain secara langsung. Pilihan hidup ini, meskipun tampak sederhana dari luar, sesungguhnya adalah respon terhadap tekanan psikologis yang luar biasa. Mereka melarikan diri dari ekspektasi masyarakat, ketakutan akan kegagalan, atau bahkan trauma sosial yang pernah mereka alami. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa hikikomori memiliki risiko tinggi terhadap depresi dan kecemasan. Korelasi antara kecenderungan menarik diri dari pergaulan, munculnya perasaan putus asa, dan meningkatnya gangguan mental sudah terbukti secara ilmiah. Isolasi yang dipelihara dalam waktu lama tidak hanya mengikis kemampuan bersosialisasi, tetapi juga memperparah rasa tidak berdaya dan rendah diri. Tak jarang, keluarga yang menjadi tempat bergantung pun turut merasakan beban berat, baik secara emosi maupun ekonomi. Orang tua atau saudara yang harus mendampingi seorang hikikomori sering mengalami kelelahan mental, stres berkepanjangan, dan bahkan kehilangan makna dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, fenomena hikikomori bukanlah satu-satunya potret isolasi sosial di dunia modern. Banyak orang yang hidup sendiri, mandiri secara ekonomi dan fisik, tetapi tetap terjebak dalam isolasi emosional. Mereka mungkin terlihat aktif dan produktif, namun di balik rutinitasnya tersembunyi rasa kosong dan kehampaan. Orang-orang ini tidak secara langsung membebani orang lain, namun beban batin yang mereka tanggung tetap berat dan penuh resiko. Isolasi yang mereka alami bisa membuat hubungan dengan dunia luar menjadi semakin rapuh, hingga akhirnya mereka benar-benar terputus dari makna kehidupan sosial. Dampak isolasi sosial yang berkepanjangan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga masyarakat luas. Keluarga, lingkungan, hingga sistem kesehatan mental nasional, semuanya terkena dampaknya. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang rentan secara psikologis dapat menimbulkan masalah baru, seperti meningkatnya kecenderungan
untuk mempercayai teori konspirasi, penurunan produktivitas, hingga bertambahnya kasus gangguan kejiwaan di kalangan muda. Hikikomori menjadi peringatan bagi kita semua tentang pentingnya kepekaan sosial dan dukungan lingkungan. Ia mengajarkan bahwa isolasi sosial bukanlah sekadar pilihan, melainkan juga hasil dari tekanan, kegagalan sistem, dan minimnya ruang aman untuk bercerita dan mencari pertolongan. Jika fenomena ini terus dibiarkan, akan semakin banyak generasi yang hilang dalam sunyi, tenggelam dalam ketidakpastian, dan akhirnya terputus dari dunia yang seharusnya menjadi ruang tumbuh dan berkembang bersama. Dalam kerangka kehidupan modern yang makin individualis, hikikomori mengingatkan kita untuk lebih peduli, untuk menciptakan ruang-ruang empati, dan untuk saling mendekat ketika melihat seseorang mulai menarik diri. Karena pada akhirnya, dunia ini terlalu luas dan indah untuk dihadapi sendirian. Dukungan, pengertian, dan sentuhan kemanusiaan adalah jembatan menuju kebebasan dari penjara sunyi yang mengurung begitu banyak jiwa. Bagian 4. Isolasi sosial, distorsi realitas, dan bahaya sunyi yang tak terlihat. Isolasi sosial bukan hanya sekadar kondisi seseorang menjauh dari keramaian, tetapi juga pintu gerbang menuju perubahan cara pandang terhadap dunia. Di saat interaksi nyata semakin jarang, manusia yang hidup dalam kesendirian perlahan membangun dunianya sendiri. Dunia di mana batas antara realitas dan persepsi pribadi menjadi semakin kabur. Inilah momen ketika isolasi sosial berubah dari sekadar gejala menjadi akar dari berbagai masalah psikologis yang lebih dalam dan kompleks. Penelitian panjang selama 28 tahun menemukan hubungan kuat antara kesepian yang dialami remaja dan kecenderungan mempercayai teori konspirasi di usia dewasa. Hasil ini menyingkap satu kenyataan. Keterasingan yang bertahun-tahun dipelihara membuat seseorang rentan kehilangan pijakan pada realitas. Ketika dunia nyata terasa dingin dan menakutkan, individu yang kesepian cenderung mencari makna di ruang-ruang maya, forum internet, komunitas daring, dan berbagai kanal sosial media yang penuh dengan narasi tak terverifikasi. Mereka menemukan keluarga baru dalam lingkaran yang sama-sama merasa terbuang, saling menguatkan dalam keyakinan yang belum tentu benar. Fenomena echo chamber, ruang gema di mana seseorang hanya mendengar dan mempercayai informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri, semakin berkembang di era digital. Orang-orang yang terisolasi sosial cenderung berdiam dalam komunitas tertutup, terhindar dari sudut pandang berbeda. Akibatnya, pandangan mereka terhadap dunia kian menyempit dan mudah sekali terjerumus dalam pola pikir yang penuh prasangka, kecurigaan, bahkan kebencian terhadap pihak luar. Tak jarang, keyakinan ekstrim dan tindakan berbahaya lahir dari ruang sunyi semacam ini. Bukan hanya soal konspirasi, beberapa kasus kekerasan ekstrim yang terjadi di dunia, mulai dari aksi teror hingga penembakan massal di sekolah, seringkali melibatkan pelaku yang merupakan aktor soliter. Orang yang telah lama hidup dalam isolasi sosial dan membangun dunianya sendiri, jauh dari sentuhan empati dan koreksi dari lingkungan nyata. Walaupun tentu saja, tidak semua penyendiri akan berakhir demikian. Fenomena ini menegaskan bahwa isolasi sosial adalah lahan subur bagi berkembangnya distorsi realitas dan perilaku menyimpang. Namun, di sisi lain, tidak semua orang yang memilih menyendiri akan jatuh dalam kubangan gelap tersebut. Ada para pertapa di pegunungan, misalnya, yang justru menemukan kedamaian dan pencerahan dalam sunyi. Mereka sengaja menarik diri bukan karena lari dari luka, tetapi untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan ketenangan jiwa. Hal ini menandakan bahwa efek isolasi sosial sangat bergantung pada alasan, tujuan, serta kesiapan mental setiap individu.
Distorsi realitas dalam isolasi sosial juga tampak dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang terlalu lama terputus dari pergaulan seringkali menjadi lebih pesimis, sulit percaya pada orang lain, dan mudah mencurigai niat baik. Mereka merasa dunia ini penuh bahaya, bahwa orang lain adalah ancaman, dan bahwa hanya dalam kesendirianlah mereka bisa merasa aman. Padahal, pandangan seperti ini belum tentu benar dan justru semakin menenggelamkan seseorang ke dalam jurang ketidakbahagiaan. Bahaya sunyi yang tak terlihat ini menjalar perlahan. Ia bukan hanya merusak cara seseorang memandang dunia, tetapi juga melemahkan kemampuan membangun relasi sehat. Seseorang yang telah lama terkurung dalam persepsi negatif, sulit membuka diri, sulit menerima kasih sayang, bahkan sulit percaya bahwa kebahagiaan bisa datang dari hubungan dengan orang lain. Di titik inilah, isolasi sosial menjadi ancaman nyata yang merenggut kesempatan untuk menikmati kehangatan dan makna hidup bersama. Bagian ini mengajak kita untuk tidak meremehkan kekuatan sunyi yang kelam. Isolasi sosial bukan hanya tentang kesepian, tetapi tentang perubahan dalam cara kita melihat, merasa, dan merespons dunia. Jika dibiarkan, ia bisa menjadi pintu masuk menuju distorsi realitas dan perilaku ekstrim. Namun, jika dikenali dan diatasi, sunyi juga bisa diubah menjadi lahan subur untuk menumbuhkan pemahaman, empati, dan keterbukaan pada dunia yang luas dan penuh warna. Bagian 5. Penyebab, lingkaran setan, dan dinamika emosional dalam isolasi sosial. Mengapa seseorang memilih menarik diri dari dunia? Pertanyaan ini mengendap dalam benak banyak orang yang mencoba memahami akar isolasi sosial. Di balik keputusan untuk menjauh dari keramaian, tersimpan lapisan-lapisan pengalaman dan emosi yang rumit, mulai dari luka lama, trauma, rasa kecewa, hingga kecemasan yang membelenggu. Tidak jarang, perjalanan menuju keterasingan bermula dari satu peristiwa menyakitkan, lalu berkembang menjadi pola bertahan hidup yang tanpa disadari semakin dalam dan sulit diputus. Sebagian dari kita mungkin tumbuh dalam lingkungan yang hangat, dikelilingi keluarga, sahabat, dan rekan kerja yang mendukung. Namun hidup tidak selalu ramah. Tak sedikit yang pernah mengalami penolakan, pengkhianatan, atau kegagalan membangun kepercayaan dengan orang lain. Trauma kehilangan orang tercinta, pengalaman menjadi korban bullying, atau luka dari hubungan yang abusive, seringkali menjadi pemicu seseorang menutup diri. Dunia yang awalnya terbuka perlahan dipandang sebagai ruang yang mengancam dan tidak aman. Jendela-jendela interaksi mulai tertutup satu persatu, digantikan oleh tirai ketidakpercayaan dan rasa takut yang menebal. Salah satu musuh besar yang tumbuh di lahan isolasi sosial adalah kecemasan sosial. Kecemasan ini muncul sebagai ketakutan berlebihan akan penilaian dan penolakan dari orang lain. Ketakutan tersebut tidak hanya menghantui pikiran, tetapi juga memunculkan gejala fisik seperti tangan berkeringat, suara gemetar, bahkan serangan panik dalam situasi tertentu. Bagi sebagian orang, pengalaman pahit di masa lalu membuat mereka meyakini bahwa keterbukaan hanya akan melahirkan luka baru. Ketakutan ini berubah menjadi kebiasaan menghindari interaksi sosial, yang semula bertujuan untuk melindungi diri, namun lama-kelamaan menjadi jerat yang memenjarakan. Ironisnya, semakin seseorang menghindari pergaulan, semakin besar pula rasa takut dan cemas yang tumbuh di dalam dirinya. Inilah lingkaran setan isolasi sosial. Kecemasan mendorong seseorang untuk menghindar. Penghindaran menciptakan kesepian, dan kesepian memperkuat keyakinan bahwa dunia luar memang menakutkan. Pola ini berulang tanpa henti, membentuk kebiasaan mental yang sulit dipecahkan. Orang-orang yang terjebak di dalamnya cenderung membenarkan pilihannya dengan dalih lebih baik sendiri. Padahal, jauh di lubuk hati, mereka merindukan kehangatan dan keterhubungan.
Ketika seseorang berulang kali gagal membangun hubungan yang sehat atau terus-menerus merasakan kekecewaan, mereka mulai kehilangan kepercayaan terhadap kebaikan orang lain. Mereka membangun tembok pertahanan yang kokoh, menolak kedatangan siapapun yang mencoba mendekat. Dalam situasi seperti ini, upaya untuk mengajak kembali ke dalam lingkaran sosial seringkali dianggap sebagai ancaman, bukan pertolongan. Orang yang terisolasi pun menjadi makin yakin bahwa dunia memang tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Namun, isolasi sosial tidak hanya lahir dari pengalaman buruk atau trauma. Kadang-kadang, dorongan untuk menyendiri datang dari kebutuhan batin yang tulus. Kebutuhan untuk merenung, menenangkan pikiran, atau sekadar menemukan makna dalam sunyi. Akan tetapi, garis batas antara kebutuhan akan kesendirian dan pelarian dari kenyataan sangatlah tipis. Ketika kesendirian yang sehat berubah menjadi pengasingan yang mematikan, disitulah alarm bahaya seharusnya berbunyi. Dalam realitasnya, tidak mudah keluar dari jerat isolasi sosial. Banyak orang merasa malu atau bahkan takut mengakui bahwa mereka sedang terluka dan membutuhkan bantuan. Rasa minder, takut dianggap lemah, atau trauma masa lalu membuat seseorang memilih bersembunyi dalam diam, bahkan ketika kesepian mulai melukai jiwanya. Padahal, pengakuan akan kebutuhan untuk terhubung adalah langkah pertama yang sangat penting menuju pemulihan. Bagian ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang dinamika emosional di balik isolasi sosial. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar kebal dari rasa takut, cemas, atau kecewa. Namun, mengurung diri dalam lingkaran setan keterasingan hanya akan memperpanjang penderitaan. Dibutuhkan keberanian untuk membuka diri, untuk mengakui luka, dan untuk mulai melangkah pelan-pelan menembus kabut kecemasan yang selama ini membatasi. Karena sesungguhnya, setiap jiwa berhak untuk merasakan kembali hangatnya keterhubungan, meski harus melangkah perlahan dari kegelapan menuju cahaya harapan. Bagian 6. Sunyi yang menenangkan atau jerat yang membelenggu. Menemukan batas dan jalan keluar dari isolasi sosial. Kesendirian, bagi sebagian orang, adalah oasis di tengah gurun kehidupan yang gaduh. Ada kebebasan di sana, hak untuk memilih diam, menikmati waktu tanpa interupsi, dan membangun dunia batin tanpa takut dinilai siapapun. Dalam ruang sunyi, seseorang bisa menjadi raja atas dirinya sendiri. Melakukan apapun tanpa perlu meminta persetujuan, berbicara dengan cara yang paling jujur, dan bertindak tanpa harus memikirkan reaksi orang lain. Segala luka dan ketakutan dari masa lalu bisa ditata ulang, diurai satu persatu dalam keheningan yang meneduhkan. Namun, sebagaimana lautan yang tenang pun bisa menyimpan arus bawah yang berbahaya. Kesendirian yang berlarut-larut membawa risiko yang tak terlihat. Tidak semua orang mampu mengenali kapan sunyi berubah menjadi jerat yang membelenggu. Pada awalnya, mungkin terasa nyaman, bebas dari tuntutan, dari kegaduhan sosial, dari risiko disakiti. Tapi, pelan-pelan, ruang yang terasa aman itu bisa berubah menjadi penjara. Tidak ada lagi suara tawa yang menghangatkan hari. Tidak ada sapaan yang menyejukkan, dan tidak ada sentuhan nyata dari dunia luar. Setiap orang memiliki ambang batas yang berbeda terkait seberapa banyak kesendirian bisa ditanggung sebelum akhirnya berubah menjadi penderitaan. Ada yang mampu bertahan dalam kesunyian selama berbulan-bulan, menikmati setiap detik kebebasan itu. Namun, bagi banyak orang, sunyi yang terlalu lama justru mengundang hantu-hantu kesepian. Rasa rindu terhadap hubungan manusia, sekecil apapun, mulai tumbuh tanpa disadari. Ketika hari-hari berlalu tanpa makna, ketika hati mulai beku oleh keterasingan, saat itulah seseorang mulai merindukan kehangatan yang hanya bisa diberikan oleh kebersamaan. Bahaya terbesar dari isolasi sosial bukan hanya terletak pada hilangnya relasi, tetapi juga pada cara pandang yang mulai menyempit.
Seseorang yang terlalu lama menyendiri cenderung memandang dunia dengan kacamata kecurigaan dan pesimisme. Pikiran-pikiran negatif tumbuh subur dalam ruang yang tertutup. Orang-orang di luar sana akan menghakimi. Mereka tidak akan menerima siapa diriku sebenarnya, atau bahkan aku tidak layak untuk dicintai. Tanpa disadari, pikiran seperti ini membentuk dinding yang semakin tinggi, menutup kemungkinan untuk berani keluar dan mencoba lagi. Namun, sunyi tidak selalu menjadi musuh. Bagi mereka yang mampu mengenali batas, kesendirian adalah ruang bertumbuh dan refleksi. Dalam keheningan, seseorang dapat memaafkan diri sendiri, menyembuhkan luka, dan memperkuat pijakan batin. Tetapi, ketika sunyi menjadi jerat, kita harus berani bertanya pada diri sendiri. Apakah aku masih sehat di sini? Apakah sunyi ini menumbuhkan atau justru menghancurkan? Kejujuran terhadap diri sendiri adalah langkah awal untuk menentukan kapan saatnya keluar dari keterasingan. Jalan keluar dari jerat isolasi sosial memang tidak selalu mudah. Ketakutan dan kecemasan yang telah berakar seringkali membuat seseorang ragu untuk melangkah. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada kesunyian yang benar-benar kekal jika ada keinginan dan keberanian untuk membuka pintu hati, walau hanya sedikit. Membuka diri pada kemungkinan baru, membiarkan diri untuk kembali merasakan sapaan, tawa, bahkan risiko disakiti, adalah langkah-langkah kecil menuju dunia yang lebih hangat. Menggali makna dari pengalaman sunyi, mengenali batas sehat antara kesendirian dan keterasingan, serta berani mencari bantuan ketika dibutuhkan, adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Karena, pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan hanya ditemukan dalam keramaian, tetapi juga dalam kemampuan untuk kembali ke dunia dengan hati yang lebih siap, jiwa yang lebih matang, dan pikiran yang lebih terbuka. Kesendirian memang anugerah, namun keterhubungan adalah kebutuhan abadi manusia. Menemukan keseimbangan antara keduanya adalah seni hidup yang tidak pernah usang. Seni untuk tetap utuh di tengah derasnya arus perubahan zaman. Isolasi sosial bukan sekadar kisah tentang menjauh dari keramaian, tetapi perjalanan batin yang penuh liku, diwarnai luka, harapan, ketakutan, dan kerinduan. Di satu sisi, sunyi menghadirkan ruang untuk merenung, menata ulang makna hidup, dan menenangkan hati yang lelah. Namun di sisi lain, jika dibiarkan menjadi tembok yang terlalu tebal, ia dapat berubah menjadi jerat yang perlahan mengikis kebahagiaan dan makna hidup. Setiap manusia, betapapun kuat atau mandirinya, tetap membutuhkan sentuhan, sapaan, dan kehadiran orang lain. Kita boleh memilih jeda, menepi dari hiruk-pikuk dunia, namun pada akhirnya, kehangatan relasi manusia adalah bagian penting yang tak bisa digantikan oleh apapun. Tantangan terbesar adalah mengenali kapan sunyi menjadi tempat bertumbuh, dan kapan ia berubah menjadi penjara yang mencekik jiwa. Keluar dari isolasi memang membutuhkan keberanian. Keberanian untuk mengakui luka, membuka diri, dan menerima risiko dikecewakan atau disakiti. Namun, di sanalah letak keindahan hidup. Dalam keberanian untuk mencoba lagi, dalam ketulusan untuk membuka hati, dan dalam keyakinan bahwa di balik sunyi, selalu ada tangan-tangan yang siap menggenggam, siap menemani langkah kecil menuju cahaya kebersamaan. Semoga kita semua mampu menemukan keseimbangan antara sunyi yang menyehatkan dan keterhubungan yang menguatkan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati lahir dari kemampuan untuk merangkul kesendirian, sekaligus berani melangkah kembali ke pelukan kehidupan yang hangat dan penuh makna.